Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitasnya. Nah, kembali lagi di channel aku, Ihwani Panesa. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai menganalisis puisi karya Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji untuk membuktikan teori dari Herman J. Waluyo yang berpendapat bahwa puisi terdiri atas dua unsur, yakni unsur keindahan dan unsur manfaat. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku selalu bersemangat untuk membuat konten selanjutnya. Tonton sampai akhir ya. Untuk menganalisis puisi karya Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji, dalam apresiasi kali ini ditujukan untuk membuktikan teori dari Herman J. Waluyo yang berpendapat bahwa puisi terdiri atas dua unsur, yakni unsur keindahan dan unsur manfaat. Namun, tidak semua penyair dapat memadukan hal itu karena biasanya hanya penyair-penyair tertentu yang dapat memadukan unsur keindahan dan manfaat. Seperti Amir Hamzah, berbeda dengan puisi Chairil Anwar yang hanya terdapat satu unsur, yakni unsur manfaat. Sedangkan puisi Sutarji hanya terdapat satu unsur, yakni unsur keindahan. Maka dari itu, kita akan mengambil dua puisi yang sama, yakni tema tentang ketuhanan. Dari ketiga penyair tersebut, untuk kita analisis dan membuktikan apakah benar teori yang disampaikan oleh Herman J. Waluyo itu dalam menganalisis unsur keindahan. Kita dapat menganalisis dari rima, gaya bahasa, dan diksi. Sedangkan dalam menganalisis untuk manfaat, kita dapat menganalisis dari amanat, baik secara tersurat maupun tersirat. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ialah puisi karya Amir Hamzah, dan puisi yang akan kita analisis adalah puisi Padamu Jua dan puisi Hanyut Aku. Pada puisi yang berjudul Padamu Jua karya Amir Hamzah terdapat segi keindahan, yakni rima yang berupa rima akhir, yakni rima berpeluk atau rima ABBA pada baris 1-4. Lalu ada rima bersilang atau ABAB pada baris ke-12 sampai ke-15. Lalu ada rima berangkai AABB pada baris ke-20 sampai 23 dan 24 sampai 27. Sedangkan rima awalnya merupakan rima berpeluk, yaitu ABBA pada baris ke-5 sampai 8. Dan rima berangkai AAABBB pada baris ke-9 sampai 12 dan 20 sampai 23. Selain itu, dari segi keindahan juga terdapat gaya bahasa berupa majas, yakni majas personifikasi pada kalimat pelita jendela di malam gelap melambaikan tangan perlahan, lalu majas hiperbola, yakni dalam kalimat segala cintaku hilang terbang. Dan yang terakhir, dari segi keindahan diksi dalam puisi ini merupakan pemilihan diksi yang sangat jarang dalam kehidupan sehari-hari karena bahasanya mengandung perumpamaan majas serta kata baku. Lalu jika dilihat dari segi manfaat, terdapat amanat tersirat berupa percayalah bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan akan menguji setiap hambanya demi ketaatan, lalu setiap makhluknya pasti akan kembali kepada Tuhannya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis puisi kedua, yaitu puisi dari Amir Hamzah yang berjudul Hanyut Aku. Dari segi keindahan terdapat rima berupa rima terus dan rima patah, yakni AAAB, ABAB. Yang digunakan oleh Amir Hamzah ialah rima bebas dan tidak terpaku pada aturan sehingga rima akhir tidak lagi mendapat perhatian khusus. Lalu dari segi keindahan terdapat gaya bahasa berupa majas, yakni majas metafora. Majas metafora ini pengarang gunakan sangat hidup sehingga sulit diartikan apakah menuju pada Tuhan ataukah pada manusia. Hal itu terlihat dari kata kekasihku. Meskipun kata-kata di atas sederhana tetapi mengandung kata puitis yang sangat mengunggah hati. Lalu dari segi keindahan terdapat diksi berupa pilihan kata-kata dalam puisi ini sangat sederhana tetapi memiliki makna yang dalam. Kemudian kata-kata yang dipilih memiliki makna lebih dari satu seperti kata kekasihku. Makna dari kata itu bukan hanya kekasih si pengarang yang ada di dunia melainkan kekasih dalam artian Tuhan. Lalu di dalam puisi ini juga terdapat unsur manfaat berupa amanat tersirat, yakni
Sebagai manusia haruslah selalu mengingat Tuhan, walau bagaimanapun keadaan kita. Lalu jangan menyerah, kita harus bangkit dan selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dalam menjalani hidup memang banyak sekali masalah yang membuat manusia menderita. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi semua penderitaan yang kita hadapi. Nah teman-teman, jadi kesimpulan untuk puisi Amir Hamzah berdasarkan pendapat Herman J. Waluyo, menurut saya ini adalah benar. Karena puisi Amir Hamzah ini memiliki kedua unsur, yakni unsur keindahan dan unsur manfaat. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa dan di Masjid. Nah kita akan membahas puisi yang berjudul Doa terlebih dahulu. Nah teman-teman, dari segi keindahan terdapat rima berupa pola rima yang bebas. Lalu dari segi keindahan juga terdapat majas, yakni dalam kalimat aku mengembara di negeri asing. Kalimat tersebut merupakan majas metafora dan hiperbola. Dikatakan majas metafora karena membandingkan keseriusannya dan khusuk airnya dalam berdoa dengan pengembaraan ke negeri asing. Sedangkan alasan dikatakan sebagai majas hiperbola karena melaluikan sesuatu secara berlebihan. Dalam hal ini hiperbola mengatakan pendekatan antara penyair dengan Tuhan, rela mengembara ke sebuah negeri asing yang sangat jauh demi mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah teman-teman, di sini keseriusan dalam berdoa diibaratkan mengembara ke negeri asing dimanapun berada. Tetap ingat dan patuh dengan menyebut nama Tuhannya, karena kita hidup hanyalah sebagai sebuah pengembaraan. Lalu terhadap majas hiperbola lain, yakni aku hilang berbentuk dan remuk. Lalu dari segi keindahan juga terdapat diksi berupa pada kata penuh seluruh mempunyai makna bahwa Tuhan ada dan berada di mana-mana. Lalu diksi pada kalimat kerlip lilin disenyap sunyi pada kutipan tersebut. Kata lilin berarti penerangan dan dalam kehidupan kita bisa diartikan sebagai petunjuk. Lalu diksi hilang yang berbentuk mempunyai makna bahwa penulis dalam keadaan yang luar biasa. Tidak seperti kondisi pada umumnya, penulis telah hancur atau sudah terjerumus terlalu dalam pada kesesatan air yang akhirnya mengakibatkan dirinya hancur. Lalu dari segi manfaat terdapat amanat tersirat, yakni manusia harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kedua, serahkan segala hidup pada Tuhan melalui doa. Yang ketiga, hidup hanyalah suatu penggambaran, pada akhirnya manusia juga akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis puisi yang berjudul Di Masjid karya Chairil Anwar. Nah dari segi keindahan, puisi ini polanya bebas dan secara merata pemilihan huruf A menjadi akhiran sekaligus asonansinya. Lalu dari segi keindahan juga terdapat gaya bahasa berupa majas, yakni majas hiperbola dan majas metafora. Lalu dari segi keindahan terdapat diksi berupa beberapa kata pengulangan, yakni bermuka-muka, bernyala-nyala, dan binasa, membinasa. Dan dari segi manfaat terdapat amanat berupa sebagai manusia kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara sholat di masjid. Lalu sebagai umat Islam kita harus sholat karena ketika itulah kita berhadapan dan berkomunikasi dengan Allah dan akan mendapatkan ketenangan. Nah teman-teman, puisi Chairil Anwar berdasarkan pendapat Herman J. Waluyo menurut saya ini kurang tepat. Karena puisi Chairil Anwar ini tidak hanya memiliki unsur manfaat, tetapi juga memiliki unsur keindahan seperti penggunaan majas dan diksi. Hanya di dalam penggunaan pola rima dan puisi ini cenderung berpola bebas. Makanya Chairil Anwar dikatakan lebih mementingkan unsur manfaat daripada unsur keindahan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis puisi karya Sutarji yang berjudul Tapi dan Walau. Nah teman-teman, kita akan menganalisis terlebih dahulu dari puisi yang berjudul Tapi. Jika dilihat dari segi keindahan, terdapat rima. Dalam puisi ini adalah rem yang sejajar, yaitu persamaan bunyi yang berbentuk sebuah kata yang dipakai berulang-ulang. Pada lirik puisi yang mengandung kesejajaran, maksud terletak pada seluruh baris.
pada puisi dan dapat dilihat pada pengulangan kata aku bawakan padamu tapi dan bilang, lalu terdapat juga terima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata yang terakhir terletak pada baris ke-13 sampai ke-14. Pada kalimat aku bawakan arwahku padamu tapi kau bilang, kalau lalu dari segi keindahan juga terdapat gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini adalah gaya bahasa majas hiperbola. Seperti pada kalimat aku bawakan mayat kepadamu, mana mungkin mayat sendiri bisa dibawakan ke hadapan Tuhan. Hal tersebut tentu sangat berlebihan, maka dari itu kalimat tersebut disebut dengan majas hiperbola. Lalu untuk segi keindahan juga terdapat diksi, yakni pada kata kau ini merupakan kata ganti untuk menunjuk Tuhan. Lalu ada kata mayatku yang merupakan diksi yang bermakna dirinya yang telah meninggal. Lalu jika dilihat dari segi manfaat, banyak sekali pesan moral yang terdapat diambil dari puisi tersebut, yakni derajat manusia tidaklah tinggi di hadapan Tuhan. Apabila manusia sebut menyombongkan segala sesuatu yang mereka punya, dengan kata lain, manusia tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Karena di atas kita masih ada Tuhan, lalu hakikatnya manusia ini juga akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hanya dapat meminta dan memohon kepadanya, karena tiada lagi tempat untuk meminta. Nah teman-teman, yang terakhir kita akan membahas dan menganalisis puisi karya Soetarji yang berjudul Walau. Nah dari segi keindahan terdapat rima, yakni rima yang berpolakan bebas. Lalu untuk gaya bahasa terdapat pola bait pertama, gaya bahasa yang menggunakan kalimat merasa rendah di hadapan Tuhan. Lalu pada bait ketiga terdapat gaya bahasa pengandaian bagi diri penyair. Jika ia mati, ia berandai bahwa ia akan seperti batu atau seperti pasir, dan ia berkeinginan agar ia dikenang seperti karya-karyanya. Lalu terdapat diksi, yakni diksi penyair besar untuk menyebutkan dirinya sendiri, dan juga untuk segi manfaat. Dalam puisi yang berjudul Walau karya Soetarji terdapat amanat berupa sebagai manusia kita harus rendah diri dan rendah hati, karena kita hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah dan tiada siapapun yang bisa menandingi Allah. Nah, teman-teman, kesimpulan untuk puisi Soetarji berdasarkan pendapat Herman J. Waluyo, menurut saya ini kurang tepat, karena puisi Soetarji tidak hanya memiliki unsur keindahan tetapi juga memiliki unsur manfaat, yakni adanya amanat dan dapat diambil hanya saja unsur keindahan. Itu lebih mendominasi karena puisi karya Soetarji ini menggunakan kata-kata yang tipis dan kata-kata yang indah. Nah teman-teman, itulah sedikit informasi dari aku mengenai 3 pengarang tersebut dan membuktikan pendapat dari Herman J. Waluyo tersebut. Nah apabila ada kekurangan, aku mohon maaf. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.